Apa ya? Kayaknya lebih banyak positifnya deh. Resiko positifnya itu banyak. Iya. Apa Tapi itu? resiko negatifnya cuma sedikit. Nyawa aja melayang itu aja. Siapa yang opening? Ini Masuk gak, Bang? Adi kah? Adi. Masuk. Oh, dia Apa pembukaannya nih? Ya, langsung Aku kah yang open? pragmatis. Hah? Aku aja kah? Apa aja kah? Kasih contoh ya, kasih contoh ya. Aku dong. sudah, enggak ada ya, pokoknya enggak, kamu enggak boleh nanya aja sedih. Iya, Kamu iya. kita juga tanya kamu. Enggak ada kok mau jebak enak nemen. Oke, mulai. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi. Kita kembali lagi ke Sampul Adi. Bener kan? Sampul Sari. Oh, Sampul Sari. Aku kira sudah diganti jadi Sampul Adi. Sebentar ini daun nggak? Apa? Ini daun ini. Sudah. Oh, sudah ya. Aduh. Lanjut. Jadi hari ini kita berkumpul sama kawan-kawan wartawan yang ada di Penajam Pasir Utara yang akan nantinya memaparkan pengalamannya. Apa sih? Enggak segampang yang kamu lihat kan? Saya udah bilang, enggak segampang yang kamu lihat. Bagaimana, Bapak Udin? Kamu aja, Kesempatan hari ini kan kita ini enggak usah kamu ini cut spontan aja nih ya. Enggak usah kamu cut ini. Ya. Ini kita spontan aja hari ini. Spontan aja. Adi, Hasan, Bang Agung, saya. Dan nanti akan ada teman-teman di belakang kita. Oh, jangan Bang. Agung Om aja. Agung. aja. Sama saya Udin. Apa sih? Di nge-frame tadi. Enggak masuk kan? Masuk dong. Enggak apa-apa. Nah. Lanjut. Oke. Ya kita ini kan mau rencananya Ini temanya. tadi habis podcast habis ngobrol sama si Hasan, ngobrol sama salah satu duta wisata PPU. Nah ini kan tadi tiba-tiba kita pengen kita ulas nih apa nih terkait tentang dunia kita ya. Kita ini teman-teman tahu sendiri lah, mungkin untuk wilayah PPU sebagian besar masyarakat khususnya di kalangan stakeholder ya seperti pemerintahan dan lain-lain, mungkin kita tahu lah kita profesi kita sehari-hari adalah jurnalis. Nah kita mau ngasih tahu nih pengalaman, mau nge-share aja atau mungkin berbagi tentang pengalaman kita sebagai jurnalis yang ada selama bertugas di Penajam Pasir Utara. Nah di sini ada Bang Agung, Om Agung, ada Hasan, ada Adi. Di palam sini dikit di mungkin enggak langsung ya. Iya. Masuk aja nih. Masuk. Ini baca dulu temanya nih Din, dari Bang Agung nih Din. Oh iya. Ini apa nih tadi? Wartawan profesi. Ya jadi temanya kita hari ini yaitu wartawan profesi yang beresiko Di tanda mana Bang tanya. Agung? Di mana Bang Agung? Ini. Yang beresiko Beresiko dari segi mananya nih Bang Nah. Agung? Serang Bang Agung dulu. Sebagai wartawan senior di antara Bang, kita ini. apa sih Bang sebenarnya? Ya hari ini kita ngeliatin kondisi kita ini ya, bahwa kita bekerja sebagai jurnalis di PPU, khususnya di Penajam Pasir Utara Bang. Resiko kita di Penajam itu sebagai jurnalis apa aja? Pengalaman sebelum-sebelumnya deh, yang paling menyakitkan, menyenangkan selain dapat. Itu tit ya. Itu Itu harus disensor itu. Sebenarnya banyak sih. Udah lulus KBBI itu, Bang. Iya. Banyak pengalaman unik sih di lapangan. Apalagi yang dari backgroundnya juga sebenarnya bukan background jurnalis atau wartawan ya. Kita ketemu masyarakat yang baru, kita komunikasi juga banyak sih beragamnya. Tapi kalau bicara yang paling unik, Apa itu Bang? unik mencekam atau yang Ya, unik yang Mencekam gimana lah. nih? Yang Yang mencekam dulu lah, yang sedih-sedih Yang dulu pertama lah. mencekam dulu, habis itu yang Iya. membuat ketawa ya. kan? Sebenarnya bukan mencekam ya, tapi karena ini menjadi pengalaman baru bagi saya pribadi. Saat itu saya mendapat tugas untuk meliput korban kecelakaan tahun 2014-an lah, 2015-an lah. Kebetulan di daerah Sepaku lah, daerah Kecamatan Sepaku. Ya saat itu kan masih baru, saya pikir ini ada orang meninggal kecelakaan, kok diliput? Gimana nanti pendapatnya keluarganya? Dalam diri saya juga akhirnya bertanya-tanya lah, kok
sampai seperti ini menjadi jurnalis. Aha. Jujur masih baru sih waktu itu. Jadi ya agak susah juga dari mananya ini yang mau Adaptasi diliput. ya. Apanya mau diliput ya? Dari itu semua globalnya sih sebenarnya mencari pengalaman yang ya untuk pembelajaran masyarakat sih biar lebih hati-hati dalam berkendara. Cuma dalam diri saya yang saat itu terjun di lapangan ya agak sulit juga karena menjekamnya ini di dalam satu kelompok masyarakat yang baru, kita harus meliput yang keluarganya Lagi bersedih. meninggal dan bersedih. Tapi ya alhamdulillah sih dengan pendekatan komunikasi yang baik. Dapat itu berita, Bang? Dapat. Itu Dapat. pertama kali yang sangat-sangat Berkesan ya. berkesan lah. Sampai sekarang saya masih ingat betul detailnya seperti apa. Sempat dimarahin nggak, Bang, atau gimana? Enggak sih, bukan dimarahi. Tapi malah dicurigai malah. Dicurigai apa? Karena saya kan mau masuk ke dalam rumah duka itu banyak anggota keluarganya lagi sedang ngumpul berkabung. Gimana caranya saya masuk? Saya cuma ngawasin dari jauh aja dan dilihatin pula oleh mereka siapa orang ini, mungkin dalam hatinya tanya juga. Ya akhirnya saya beranikan diri lah dengan bahasa yang sopan, yang baik. Kalau diterima ya syukur. Tetap kan di dalam jurnalistik ada namanya kode etik. Kita nggak bisa memaksakan bahwa kita harus dapat berita itu. Kalau misalnya narasumber nggak mau ya kita harus menghormati itu semua. Jadi ya alhamdulillah di hari itu sang kerabat keluarganya juga menerima dengan ya terbuka, menjelaskan kronologinya seperti ini. Ya kembali lagi sih sebenarnya ini berita yang tentang yang sedih tapi dikemasnya menjadi sebuah pelajaran bagi orang lain agar lebih berhati-hati di jalanan. Seperti itu. Rumit, Bang, jalan. Rumit, Bang ya. bagi saya yang backgroundnya nggak ada di jurnalis, tiba-tiba harus mewawancarai orang dan langsung dapat yang seperti itu, peristiwa itu ya deg-degan juga. Serba salah jadinya. Serba salah, tapi namanya tugas kan harus dilakukan. Tapi tetap jurnalistik ya kembali lagi ke kode etik, kita harus pegang terus. Oke, Bang. Satu pertanyaan, Bang. Saya pikir ini pertanyaan buat kita semua karena saya pikir hari ini kita sama-sama berprofesi di dunia itu. Hal yang paling mengerikan, Bang, diancam atau apa sudah pernah dirasain? Kalau mungkin itu ya biasa lah. Yang paling jadi diancam itu biasa, Bang? Bukan seperti itu. yang saya rasa mengerikan tuh ialah peristiwa di Waru. Apa itu, Bang? Saat penggerebekan Perampok. sama Mas ini. Oh, sama Mas ini. Waktu saya masih belum kenal Ya, jurnalistik ya. itu, Bang. Gimana Nulis saja saya berantakan. saya datang di situ, masyarakat sudah banyak berkumpul untuk menonton dan polisi itu sudah gimana Sibuk lah sih ya. Kayak ada film-film polisi. gitu. Saya nggak tahu peristiwanya seperti apa, cuma saya pas kita datang itu kan sudah mulai proses pembersihan lah ya, pembersihan, disambut sama Pak pendinginan lah, Kapolsek. pendinginan wilayah lah mungkin istilahnya. Sudah sang ada bawa keranda gitu, petugas ambulan dan polisi-polisi masih berjaga-jaga dengan ya pokoknya lengkap hari itu lengkap. Bagi saya itu pengalaman yang baru dan mencekam lah ya, karena sudah keluar itu ya. Iya, di tengah kondisi PPU itu kan Infonya sih ya. sempat tembak-tembakan infonya. PPU Tapi saya cenderung nggak dapat. apa ya? Itu Wilayah yang adem waktu gitu itu kan, kalau nggak ya, salah kan? perampok dari Ketapang ya yang laris ya. Oh, iya, Karena dari sasarannya Ya, lupa. Tahun Kalau berapa WKP. itu? Tahun berapa itu? Itu 2014. Dari 14 ya? 2014. 14-an itu mencekam soalnya. Saya nggak tahu juga peristiwanya seperti apa, tapi kalau ngeliat dari masyarakat yang sempat menyaksikan proses itu ya ada tembak-tembakan. Baku tembak polisi dengan yang tersangkanya. Dan alhamdulillah nggak ada korban di masyarakat dan polisi. Itu sih yang paling mencekam sih. Tapi waktu itu ada korban dari pihak pelaku kan? Ada yang ya. ditembak mati. Kayaknya ya ada berapa orang, 2 atau 3 ya. Dua kalau nggak Dua. salah, 3 ya. Satu yang luka berat. Itu yang paling mencekam sih, dan ya masih terngiang lah kalau misalnya ngelihat peristiwa yang besar gitu, agak merinding juga kalinya. itu prosesnya, Bang ya. Ya. Kalau AA Udin AA Udin gimana, Din? Apa nih, Din?
kan semasa bertugas di PPU. Ya, secara garis besar ya saya terbilang barulah di PPU. Sebelumnya memang banyak di Balikpapan sama Rinda gitu. Senior. Luar biasa. Sang senior. Saya lumayan lah. Sang senior Nah, cuman pura-pura. agak membedakannya itu kan dulu waktu di Balikpapan tuh biasanya memang lingkungan kerja liputan saya yang berkaitan dengan hukum dan kriminal karena konten yang dikuatkan dari media saya waktu itu sebelum di swasta. Sebelum di swasta ya. Kontennya hukum kriminal, peristiwa gitu kan. Nah, cuman sekarang masuk ke PPU, saya lebih ini ya, kegiatannya lebih banyak di konten-konten berkaitan dengan politik, metropolis atau pemerintahan, birokrasi, masyarakat itu yang lebih biasanya saya nggak pernah nyentuh begituan. Ya belajar dari teman-teman juga yang ada. Berarti di sini. namanya sapu jagat itu Sapu ya? jagat. Sapu jagat. Wartawan sapu jagat. Kan udah sapu jagat ya. Ya memang juga Semua sikat sana sini ya. Karena di PPU juga kan cenderung wilayahnya juga cenderung kondusif ya. Peristiwa kayak kriminalitas minim sekali gitu kan. Jadi akhirnya ya lebih banyak dekat dengan peliputan-peliputan konten yang berkaitan dengan itu tadi, metropolis, politik dan lain-lain gitu. Ceritakan dong pertama kali datang. Iya. Ya pertama Gimana? Apa suasana? keren banget loh. Apa namanya itu kalau di SMA itu namanya? Pembaiatan. Ya pembaiatan. Luar biasa. Jadi saya tuh ngerasakan lingkungan kerja Ya, di lingkungan kerja jurnalis Pokja PPU ini kan. kita Pokja. Kayak kumpulan Ya, dinas sebenarnya aja. saya mau memperkenalkan diri juga, kita itu punya Pokja di PPU, namanya Ikatan Jurnalis Benua Taka. Jadi Itu Pokja ya? diketuai- Halo Om Sam. Ketua Om Sam, yang Om Sam kita Sambil tunggu di menerusi. Sampul Said. Tapi Nah. besok mau di kudeta. Memang masuk di lingkungan tidak mudah sih, tidak mudah menurut saya untuk bisa Kumpul ya, kumpul gitu kan. Nah, prosesnya apalagi waktu itu masih ada suasana pilkada kala itu, tendensi politiknya juga cukup tinggi. Saya ya namanya juga manusia ya, wartawan juga manusia, kadang ada tendensi tertentu yang saya merasa ada yang seperti itu, tapi ternyata ya nggak ada gitu ya. Lebih ke curhat. Lebih ke curhat ya, netral aja ya. Ini ke personal. Netral aja ternyata ya, alhamdulillah ya. Apa yang Ya, ada di memang permukaan- sih, menarik. apa yang ada di permukaan ya menurut kita layak sharing ke publik ya kita sharing gitu ya. Akhirnya berjalan waktu ya, teman-teman ini sudah saya anggap orang. Iya menarik ya. Jadi wartawan di Penajam Pasir Utara itu khususnya untuk PPU ya yang hari ini bergelut di lapangan, kekeluargaan memang yang terbentuk. Iya. Rasa kebersamaan, kepedulian sampai kita berkumpul sama-sama, makan bareng dan silaturahmi. Bahkan ketika ada salah satu teman kita yang lagi kena musibah, kebersamanya. Jujur nih bicara tentang Sampul Said sendiri, ini kembali berdiri coba untuk berdiri kembali. Ini adalah support dari teman-teman jurnalis di Penajam Pasir Utara. Itu hal yang membanggakan buat saya pribadi ya. Terlepas dari semua itu, Mas Udin atau A Udin ini sendiri untuk hal yang paling mengerikan, ancaman atau apakah yang paling mengerikan pernah didapat dengan resiko kita sebagai seorang jurnalis Di PPU ya di khususnya. PPU. Apa yang pernah didapat? Perlakuan apa yang didapat dengan gara-gara berita ini deh ceritanya. Jauh ini sih belum pernah ya. Belum. Alhamdulillah. Berarti pejabat-pejabat kita baik-baik semua. baik maupun itu Atau dari kalangan- pengusaha-pengusaha di sini baik-baik Alhamdulillah semua. baik sih, dari kalangan politik, dari kalangan swasta, apalagi pemerintahan juga alhamdulillah sih baik-baik aja. Ya adalah kecil-kecil itu kan dampak-dampak inilah, paling bentuknya aduh bos, dulu bro, slow-slow aja, paling begitulah bahasa-bahasa. Teman-teman juga pasti semua pernah ngalamin lah, tapi tidak bersifat yang mengarah ke persoalan fisik seperti itu ya. Alhamdulillah bagus nih teman-teman di sini. Kalau asmara gimana? Kalau asmara ya Pernah nggak cinlok? cinlok dengan narasumber ini cantik Iya. kan lah, minta nomor WA. nggak ada. Alhamdulillah nggak ada sih. Oh nggak ada. Nggak ada. Sempat ada Karena saat itu naik sebelum kan. menikah kan. Ini kan bicara dulu kan sebelum kita menikah kan. Iya. Ya, nah kalau di Masa nggak ada yang cantik juga ini narasumber ini ya? Minta Jadi nomor begini WA ya, kan. pengalaman sih saya tuh Bisa kan? alhamdulillah- kan jodohnya kan ada orang di orang Penajam nih. Nah, terus kok bisa ketemu Nggak apa-apa itu? sih, buka Nah, aja kalau nggak mau apa-apa, cerita buka itu juga aja. menarik dulu Iya. kan.
Dulu kan sempat di Udin sebenarnya. Nggak apa-apa. Sempat direkrut lah salah satu SMK swasta ya yang berbasis pondok pesantren gitu kan ceritanya. Ada inilah semacam kayak mata pelajaran broadcasting gitu, mata pelajaran tentang broadcasting. Ya saya ketemu lah sama ini waktu itu memang masih Mamanya anak-anak. mamanya anak-anak yang sekarang kan yang di rumah. Oh, berarti ada yang sebelumnya. Alhamdulillah belum. Itu jauh sih, selisihnya cukup jauh. Saya ketemu antara sebelum istri saya itu jauh karena waktu itu baru ya pas awal-awal ya kuliah ya. Itu ada emang Anugerah buatmu ya. Iya, Kalau buat dia? Wallahualam. Termasuk playboy. Anda termasuk playboy. Playboy. Yang merasa mantannya Udin komen ya. Iya. Belakang itu dulu ceritanya sih passion aku ala-ala rockstar lah ceritanya. Dulu kan gondrong gitu kan. Jadi wartawan malah. Jadi kenal di situ ya. Iya, dulu enggak gondrong. Ada fotonya nggak? Ada fotonya nggak? Ada Foto yang mantan-mantan. Iya. Enggak lah, foto waktu masih belum. Masih gondrong. Ya, masih gondrong. Ada. Nanti bisa lihat lah ya. Oh. Nanti ditayangin. Nanti kita. Oke. Ya. Oh, nanti berarti ditayangin ya, Iya, foto-foto kita di lapangan. Foto-foto kita di lapangan nanti kita akan tayangin menarik. teman-teman Ya. lagi di lapangan di Ya pembelajaran lah buat teman-teman wartawan yang ada di PPU. Kita ya intinya kompak, pengennya sih terus kompak, jaga jaga silaturahmi ya seperti keluarga pada umumnya lah. Satu sakit ya yang lain sembunyi enggak apa-apa. Ngomongnya ke sini. Iya. Biar jaga kompakan, ngomongnya ke sini. Iya jaga kompak ya. Ngomongnya ke sini. Tapi asik sih. Iya. Asik. Aku ngerasain di PPU ini Beda. soalnya beda loh beneran. Aku nggak tahu ya. Kalau dulu di Balikpapan atau Samarinda, taunya Soal sepatu. iya di jam kerja misalnya jam 6 sampai jam 6 sore lagi gitu, Selesai jam ya? 6 pagi udahlah selesai udah di rumah masing-masing nggak ada cerita gitu. Mau di grup apa ini enggak siang malam kayaknya ada terus nih orang-orangnya ini aja. Lengkap ya. atau memang penajam yang memang kecil-kecilnya. Lengkap ya. Sebenarnya penajamnya luas orangnya. Ya. Ya kan Itu Dulu- aja. Dulu kan sedikit kan. Iya. Yang mudah-mudahan tambah banyak lah biar Oke. perekonomiannya naik. Selanjutnya kita akan berhadapan dengan Bapak Adik Kade. Ya. Belum bapak lah, belum Bah. bapak. Oh, belum? Belum bapak. Calon Bapak. Berarti sudah ada. Oh, belum. Berarti sudah ada. Masih dalam proses pencarian. Oh, iya, Jadi iya. buat teman-teman yang masih jomblo-jomblo bisa langsung datang ke saudara kita ini. Komen, kirim foto. Saya kasih tahu nih ya, dia punya fasilitas sekarang, sudah punya rumah sendiri, punya kendaraan dan sudah punya di perusahaan. Ya luar biasa Sudah lah. memenuhi ya. Dan Sudah juga memenuhi. kriteria luar biasa lah buat Pagero. Waduh. ya kan? Itu kayak masuk kategori pria yang luar biasa ya. Mapan. Mapan. Gua terlalu melampung ini dari temanya tadi apa, Din? Kok jauh ini? Nah, enggak apa-apa. Ini semi-semi penghakiman ya. Ajang menghakimi. Bukan, Bang, ajang tidak menghakimi. tidak menghakimi. Nih, saudara saya, ya karena saya anggap saya seperti saudara saya sendiri juga, adik Kade. Saya beda kurang lebih 1 bulan dia sama kamu bertugas ya. Bob, jauh lebih Oh, 6 bulan. Jauh 6 bulan. lebih Alah, 6 bulan. Lebih tua aja lah. Terus saya sedikit, Bang. Oh, udah sedikit. tua sedikit ya. Aku yang paling Bukan muda di antara umur. kita di sini. Bukan Saya yang umur. banyak. Saya yang banyak. Dia yang kurang banyak dia kurang banyak. Jadi, apa nih? Adi, untuk bicara tentang pengalamanmu sendiri di Penajam Pasir Utara nih. Kalau bicara pengalaman sebenarnya sih aku agak minder cerita ini. Iya. Karena di antara kita ini aku yang paling belia. Aku Pengalaman. yang paling belia di antara teman-teman nih. Ini wartawan senior Bapak Udin, Bang Agung nih, Bapak Said. Said Hasan. Ini Habib ini keturunan Nabi Muhammad. Kalau bicara pengalaman yang paling berkesan itu sama waktu liputan sama Bang Agung itu. Waktu perampokan di warung. Penggerbakan perampokannya. Itu sebagai wartawan baru, belum tahu apa-apa, nulis aja baru masih berantakan banget. Terus diajakin aku tidur di sofa, mau ikut nggak? Dengan nada agak cuek itu, mau ikut nggak? Ikut bang. Dan kita berdua ya. Kita berdua satu-satunya wartawan. Iya berdua. Berdua aja kita itu. Nggak Pada ada saat lain. mau berangkat di sana tengah perjalanan itu, aku nggak tahu isu apa di sana di warung. Nggak tahu kasus apa di sana bang. Ikut aja. Kayaknya pada waktu itu saya lagi cuti, Bang.
Iya, lagi iya, cuti. Pas lagi bertepatan. Lagi cuti kamu. Nggak ada. Nggak ada Jadi kamu. cuma dia aja yang ada di sofa. Ini dia aja di ngikut dunia. dibonceng, terus isu apa di bang sana? Ikut aja. Pas di lapangan di sana sudah warga ini kan Sudah berkumpul. sudah berkumpul ini, tapi Seru lah. dijaga ketat sama pihak kepolisian. Iya. Sudah ada blok-blokan. Blok-blokannya jadi sudah nggak ada. bisa masuk. Ada zona-zonanya yang sudah Iya, iya. ditetapkan. Pembentukan. Itu tambah deg-degan kita. Kan disambut sama Kapolsek almarhum Pak Johari waktu itu. Iya, benar. Oleh orang baik. Terus Beliau dia ngomong, baik. hati-hati mas. Ini tembak-tembakan di dalam. Ini sekelas Kapolsek aja kayak gitu nadanya. Gimana kita ini? Itu kayak apa? Wartawan baru kena peluru kesasar di dada ini. Wassalam kita. Tapi untungnya Nah, udah itu. selesai kan? Kita datang udah selesai. Alhamdulillah itu salah satu liputan berkesan. Setelah dari sana itu korban yang ditembak mati itu dibawa ke Korban tersangka. rumah sakit. Ya, Iya, korban mati. tersangka. Yang tersangkanya yang tembak mati itu dibawa ke rumah sakit. Itu diceprek di sana. Namanya waktu itu kan terkait dengan undang-undang IT kan belum ini. Belum masif ya. Belum terlalu Besar. ketat. Jadi darah itu bercucuran di koran itu muncul. Iya, iya. Saat itu ya. Muncul saat itu. Nggak ada sensor-sensornya. Ya, Saya emang- nggak sempat lihat sih karena saya diajak masuk kan, ngecek wilayah belakang rumah itu yang jadi Iya. TKP. Waktu itu saya sempat ngikut sampai rumah sakit biar dapat foto ininya karena pada saat di TKP itu kan sudah terbungkus. Dan Headline ya? wajahnya. Dari headline ya? Headline berapa lumayan hari itu? headline itu. Berapa hari headline? Lama ada 2 minggu. Wartawan baru langsung headline ya. Tapi enggak muyak kan ngeliput itu? Hah? Enggak muyak kan ngeliput itu? Nggak mau ya namanya wartawan baru kan. butuh Ada yang muyak kan? pencitraan. Ada yang muyak kan? Hah? Ada yang muyak. Siapa tahu muyak kan ngurusin itu. Iya sih. Lagi ada yang muyak banyak saya sama kita nih kayaknya. Itu. Janganlah muyak-muyak Tapi sebenarnya saudara-saudaraku. pengalaman yang lebih mengerikan lagi waktu digebok itu situ. Oh, Gue ngeri tuh. oh iya iya. Ngeri tuh waktu digebok itu. Pernah kenapa Tahun gua? berapa itu? Tahun berapa tuh? 2014 ya? 2014 akhir kalau nggak salah. Sempat Iya. digebok. 14 Oh, digebok. mau 15 ya. Untung aja Lokasinya memang disamarkan. iya disamarkan aja lokasinya. Kita tidak Nggak bisa enak soalnya jelaskan. nih. Yang jelas hari ini kita menjelaskan bahwa Nah, itu. profesi kita itu tidak semudah yang dilihat dan dibayangkan oleh orang. Kami ya bertugas itu juga punya tanggung jawab besar untuk menginformasikan ke masyarakat secara luas informasi yang betul-betul real. Kita memindahkan ucapan seseorang menjadi sebuah tulisan, memfasilitasi orang untuk mewadahi mereka untuk berbicara, menjadi sebuah edukasi buat masyarakat secara luas, informasi ke masyarakat luas. Nah, yang jadi problem hari ini saya pikir gimana ya Bang? Saya ngelihatnya kayaknya agak takut berbicara narasumber beberapa Iya. tahun terakhir ya. Sebelum melangkah ke sana dulu, pengalamannya Bapak ini seperti apa ini? Iya. Mumpung Kan termasuk sponsornya senior juga Top ini. Kopi nih nah. Ini gelasnya Top Kopi nah. Jadi sebelum melangkah ke situ pengalamannya dulu dong. Jadi sebetulnya gini, kalau saya secara pribadi ada hal yang paling menarik dalam hidup saya. Kalau semuanya sudah mencekam, ini yang unik loh. Yang unik lah. Yang unik lah. Yang unik lah sedikit. Kalau saya mati. Tuh, pencet. Mati. Wah. Wah. Jadi sebetulnya lebih bicarain tentang masalah pengalaman ya. Pengalaman hari ini saya secara pribadi itu hampir menyeluruh kayak teman-teman ya. Karena kondisi penajam dulu itu berbeda dengan kondisi penajam hari ini. Kalau dulu itu rada-rada rawan. Kalau pengalaman yang paling menarik dulu saya sempat diusir dengan salah. Iya, saya sempat satu momen iya. penting Iya, negara Liputan ya. apa waktu itu? Liputan acara institusi lah ya. Salah Pokoknya satu anu ya. ya, Resmi. Agenda resmi. agenda resmi pada waktu itu kita diusir oleh Salah satu instansi lah. Nah, kita diusir terus kemudian di situ saya lihat bahwa ada kekompakan yang luar biasa di dunia jurnalis yang buat saya juga wah kayaknya ini jalan hidup saya deh. Dan itu diperkuat dengan
hari ini. Terlepas dari hari ini saya juga. Tapi kayaknya cerita itu Om Samir tuh Iya, lebih tepatnya hatam itu. menceritakan Karena Om saya Samir. juga ditarik bang. Oh, iya. Oh, Saya iya, yang gitu. ditarik. Ini berdua ya sama Ya, berdua. yang di dalam kebetulan saya dengan Om Sam. Halo Om Sam. Om Samir. Kita Jadi habis ini langsung Om Samir kan. ya untuk- kita berharap nanti sebetulnya Om membuka Sam itu ya. Om Samir bisa bantu kita untuk sharing-sharing bicarain tentang Penajam Iya. Pasir Utara. Tapi banyak loh senior-senior yang perlu Banyak sebenarnya. Pak, ada Mas apa- Ari. ada Pak Ari Arif, orang tua kita sendiri di dunia jurnalis di PPU ya. Terus kemudian ada Bang Indra yang hari pada waktu itu juga menjadi orang tua Ya. dan guru buat Mentor, saya, mentor. Salah satu mentor juga. mengajari saya secara pribadi, dan hari ini juga kita bisa tetap silaturahmi dan komunikasi sampai hari ini. Untuk pengalaman diusir terus kemudian saya lanjutkan ya Bang. Saya diusir Bapak terus kemudian sudah disebut ya. Oke, Mbak Iya. Pam, orang tua kita. Dan saudara-saudara saya. Anda salah. Tabung Ada Bang Ada Bang Lofi, Ya, Bang ada Rofi. Mbak Pam, ada Pak Ari Arif dan Om Samir. Itu adalah orang tua yang hari ini betul-betul Masih ada jadi satu. pandangan. Siapa Tapi lagi? sudah pejabat. Oh. Bagas sekarang, enggak usah disebut dah. Oh ya, sudah. Siapa? Ada. Bang Bagus. Oh, ada. Ada Bang Bagus juga Ada juga satu. dari Antara ya. Siapa? Nah. Hah? Siapa? Ada inisialnya. Edwin Irawan itu. Oh, Enggak usah disebut namanya tuh. Oh, iya, iya. Nggak usah. Ya, Inisial aja. pada prinsipnya sebenarnya bahwa kekeluargaan yang erat yang saya dapat untuk bicarain tentang masalah proses itu, saya diusir terus kemudian kita memberitakan serempak dengan diusirnya kita semua, diusirnya seorang jurnalis pada waktu itu, dan terus menerus di running iya di kepedulian dari pers di Grogot sampai Balikpapan kalau Bang ya. Iya. Pada waktu itu untuk mengangkat isu bahwa kita sempat diusir di kegiatan resmi yang harusnya memang itu bisa terbuka secara umum pada waktu itu, dan alhamdulillah itu berjalan dengan baik dan selesai kita komunikasi. Itu hal yang paling menarik buat saya. Dan menjadi pelajaran. Ya, dan jadi Bagi pelajaran semua. bagi semua bahwa hari ini profesi kita ini juga dilindungi oleh undang-undang. Terlepas dari itu semua, hari ini saya juga merasakan. Oh, berarti cocok juga ya dengan tema ya. Iya lah. Wartawan profesi yang beresiko di, nanti kita satu-satu ini ya. Iya. Bagaimana menurut Adi? D-nya ini di apa? Dia apa? Said, Iya. Udin, dan itu Udah. ada Karena Nono, sebetulnya ada di Erwin, ada sampul Dian. saya itu berangkat dari kekeluargaan, dan kita mau juga membangun, walaupun pada prinsipnya saya dan Udin awal memulai, tapi pada prinsipnya ide-ide dari Sampul Said itu adalah orang-orang di sekeliling jurnalis yang hari ini membawakan dan membantu kita untuk berpikir bersama untuk mengembangkan. Hari ini Sampul Said juga Mantap. Sampul saya juga hadir nih Bang. Sebenarnya Aku aja yang tepuk tangan. Kayaknya aku aja yang apresiasi. Tepuk tangan. Sampul Sampul Said itu juga berdiri kembali dengan kemarin sempat vakum, kemudian hari ini Tahun berapa? hadir. Tahun lalu Bang, tahun lalu Mulai saya akhir 2020. Ya bulan-bulan Lahirnya begini ya? juga. Wah, ulang tahun dong. Iya, Agustus ulang tahun sudah lewat. ini. 23 Seharusnya Agustus ada perayaan besar-besar. Nah, Oh, berarti tidak- ini ulang tahun ya? Ini ulang tahun ini Bang. Oh, Kami gitu. peringati ulang tahun. Oh, ya. Nah, jadi sebenarnya Edisi khusus ya, edisi Iya, khusus. ini edisi khusus bahwa dan alhamdulillahnya baru aja saya bergabung dengan apa yang terjadi dengan saya, dan itu disambut dengan teman-teman untuk memberi semangat. Ya, Hari ini Sampul mantap. Said hadir dengan semua karakter teman-teman dan membangun kepercayaan diri saya kembali untuk kembali mengembalikan stamina yang loyo kayak gitu Bang ya. Ya, harus semangat dan- lagi. Wajar, Dan wajar. itu yang membuat saya hari ini, wah ternyata memang dunia jurnalis itu nggak terpisah. Tapi ada hal yang paling menyedihkan lagi buat saya secara pribadi ya, karena ada salah satu senior saya yang akan berangkat atau pindah. Ya, mungkin orang itu ada di samping sebelah kiri saya. Dia adalah salah satu orang yang cukup berpengaruh buat saya, Beloknya karena ini. membanggakan hari ini beliau biar bagaimanapun bisa mengarahkan kami di teman-teman jurnalis, khususnya adik-adik, karena beliau juga masuk kategori yang senior di dunia jurnalis wilayah PPU ya. Belajar. Nah, dan hari ini saya berharap meskipun jarak memisahkan kita, komunikasi itu tidak putus. Semoga dengan keluarga di sana baik-baik Bang. Kami
akan selalu bareng dengan Abang dan komunikasi. Mohon tidak keluar dari grup Amin. pers dan tetap bareng kita. Dan saya berharap komunikasi ini terus berjalan. Dan gimmick-gimmick drama itu tetap Iya. ada. Tagline-nya sih sebenarnya Pertimbangannya apa sih Bang? bukan Mau coba- menjadi bekas teman. Ini nih, mau tanya. Tapi Ada- tetap Iya, menjadi pertimbangan besarnya apa, Apa, sih? Bang? Apa pertimbangan terbesarnya? Ya. Kepo lagi nih. Istri sih. Sama istri Bang ya. Istri. Karena saya baru beristri lagi. Oh iya. Lagi. Dan saya harus ya kocan lah. Iya. Iya, bener sih. Keluarga Oke. nomor 1 ya Bang. Arti keluarga memang nomor 1. Dan itu kita nggak bisa membatasi walaupun dengan berat hati ya. Saya pikir semua teman-teman itu berat hati untuk dengan kondisi yang hari ini. Tapi Agak dalam ya. ya, karena memang Bang jujur ini Padahal tadi ini nggak niatnya- nambah-nambahin Bang. Kondisi kita hari ini jujur pelan-pelan beberapa senior kita itu pindah terus. Mungkin begitu juga yang dirasakan Adi dan Mas Udin. Tapi harus tetap semangat lah. Iyalah. Tetap semangat. Nah, ini sudah terakhir. Oke. Mulai dari Belum. Udin. Masih panjang ini pembahasan. Enggak, saya harus ketemu orang. Oh. Nanti digantikan oleh teman yang lain juga ada. Ya, lagi. Oke, apa-apa, mungkin Ini di tagline belakang Bang, kita ya. sembari jalan ini Ya. sebetulnya di Sampul Site itu ada banyak. Ada Nono, Iya. ada Dian, Nah. ada Erwin dan sekarang ada Yang baru. yang baru. Upin. Mungkin Dian, Nono paling bisa bontot, kesini deh. paling bontot. Sini dulu deh. Karena baru. Karena baru masuk. Sini dulu deh, sini dulu. Erwin, Baru keluarga Pin, IGBT. Pin, sini Pin. Ada keluarga baru. Nah, Dipanggil dong. di sini dong. Ini Tugu, ini Say Tugu. hi. Ini kayak Say hi. Sini. Bang Agus loh minggu Ini- depan mau Duduk, berangkat. duduk. mau- Berangkat. Nah, jadi karena ini Nah. sudah kumpul semua, masukkan satu frame sebenarnya. Ya, udah aman. Nah, kita akan nanya Nah, satu-satu. masukin. Bagaimana Ini masuk sedikit deh. pendapatnya Nah, Tunduk dikit, tunduk ini dikit ya. anu Ya, ya, Mas. dari masing-masing ya. Hmm. Dan beda sama juga nggak apa-apa sih. Tapi kita mulai dari Udin, Ya, wartawan, profesi yang berisiko di dampak pemberitaannya sih. di dampak Ya, beritanya. kalau menurut dampak pemberitaannya bisa negatif, positif. Kalau positif alhamdulillah, kalau negatif ya jadi ya terkesan dosa juga sih. Oke, Ya oke, jangan oke. sampai berdampak pada Oke. hal yang kurang bagus. Nah, sekarang ini yang paling cantik ini di antara kita ini. Ya ini jurnalis. Wartawan, profesi yang berisiko Di mana-mana. Oke, di mana-mana. Di mana-mana Oh, selalu berisiko. bisa di mana-mana gitu ya. Iya. Memang kalau kejadian jauh-jauh sih memang harus dikejar ya. Itu resiko. Nah, ini calon redaktur kita ini. Iya. Di belakang saya nih. Pemret. keren nih. Wartawan, profesi yang berisiko di Gimana aja bang? sama. Di mana saja. Di mana saja. Resikonya banyak. Nah, tapi yang paling menurutmu itu beresiko di Pasca pemberitaannya mungkin apalagi kasus. oh Mafia dampak ya. ya. Dampak Ke dampak ya. Benar. Apalagi Oh, kasus dampak. mafia yang Benar, kita benar. liput nih. Kalau saya ya, wartawan profesi yang berisiko disayangi. Disayangi narasumber. Kan banyak. Iya, disayang Ya kan? masyarakat lah ini. Saya. Nah, sekarang samping saya ini yang punya Sampul saya. Wartawan profesi yang berisiko Dia apa? Di apa ini Bang kira-kira? bebas Dicintai Bang. dicintai. Lebih dalam, lebih dalam. Karena Lebih hari dalam, ini buat lebih saya dalam. jurnalis ini bukan cuma bicara tentang profesi tapi juga kehidupan saya. Benar. Ya, betul. Profesi itu menjadi darah daging akhirnya. Iya. Iya betul. Nah, sekarang ini yang paling penyabar sih di antara kita paling sabar memang ya. Paling kalem ya. Walaupun sekarang agak sakit sih ya. Wartawan, profesi yang berisiko di lapangan. Di lapangan, betul juga sih. Di lapangan. Ya. Ini keluarga baru nih. Keluarga Keluarga baru. baru walaupun lama keluarga Bontot, baru. bontot. Wajah baru, Bontot, wajah baru. wajah baru Wartawan. rasa lama. Profesi yang berisiko di Turun dikit Pin. Di lingkungan sendiri. Iya jadi beban kadang kan. Oh itu wartawan gitu kan. Iya. Wah itu yang berita salah. Dikit ada yang curhat juga Iya, gitu. iya. Wah rumah aku kebakaran wah Oke, gitu oke, kan. oke, Bantuin oke. dong kan gitu. Oke. Iya sih. Nah, ini tidak. Di. Wartawan paling agak senior. Seniornya agak. Wartawan, profesi yang berisiko di Apa ya? Kayaknya lebih banyak positifnya deh. Resiko positifnya itu banyak. Iya. Apa Tapi itu? resiko negatifnya cuma sedikit.
nyawa aja melayang itu aja. Nah, saya rasa itu tergantung lingkungan sih, Di. Janganlah. Kelas. Oke, dan terima kasih. Oke, siap. Din, tutup Din. Acara apa sih ini? Acara apa? Ya, ini Sudah ya. Acara apa mungkin ini? sekian dulu ngobrol-ngobrol kita ya di Sampul Said. Mungkin nanti kita akan ada sesi lain, kita ngumpul-ngumpul gini lagi. Sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap masyarakat jaga protokol kesehatan. Enggak usah. Kita semua sudah Sudah vaksin. Like, comment, subscribe. Oh, Iya, enggak usah di like, enggak usah di like. ini perlu diketahui ya. Kita Enggak usah di like. dari pertama Sampul Said berdiri tuh nggak pernah ngejar like, komen dan subscribe sih ya, nggak ada ya. karena niat kita itu edukasi sebenarnya. Edukasi. Tapi Kalau dalam hatinya Kalau berminat, alhamdulillah bisa di subscribe, Tapi tolong bisa di like. Tolonglah di subscribe. cuma gengsinya aja itu. Intinya teman-teman Gengsinya jangan lupa aja. absen Pak ya. Ya, absen ya. Subscribe Komentar. lah. ya, Absen ini kan komentar maksudnya. Dibantu-bantu inilah kopi ke apa. Iya lah. Selanjutnya ada beberapa video. Terima endorse. Ya, di sini. endorse, Sampul endorse. saya terima endorse. Oke, sudah ya. Oke, Sudah ya. Sudah ya. cut. Cut and action. Pas juga kita keluar.